Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, salam sehat, salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, sebelum berdoa, mari kita merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Kali ini saya ingin memberikan sebuah judul yang mungkin asing bagi kita, tetapi inilah judul yang mestinya sering dibicarakan di GKKD, yaitu memiliki kehidupan yang dibangun. Ya, memiliki kehidupan yang dibangun. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hampir di Alkitab kita, tokoh-tokoh Alkitab kita, Bapak Ibu Saudaraku, mereka memiliki sebelum mereka ditampilkan sebelum mereka itu diangkat oleh Tuhan kehidupannya, mereka memiliki kehidupan yang dibangun, gitu. Mereka memiliki kehidupan yang luar biasa, saudaraku, dan melalui sebuah proses sehingga mereka dipakai Tuhan luar biasa, gitu. Nah, umumnya itu terjadi, saudara-saudaraku, kadang maksud saya banyak sekali melihat bahwa pelayan-pelayan Tuhan yang mereka langsung dipakai gitu ya, karena mungkin karena sebuah kebutuhan organisasi itu akan pelayan yang harus tampil di depan, maka mereka tanpa memiliki kehidupan yang dibangun, tidak tahan lama, Bapak Ibu Saudara, tidak tahan lama gitu. Mereka punya satu permasalahan tersendiri gitu ya. Mereka punya satu permasalahan sendiri. Nah, sebenarnya bukan hanya harus pelayan, di setiap kita harus memiliki kehidupan yang dibangun, Bapak Ibu Saudara, ya. Kehidupan yang dibangun, kehidupan yang memang kita dibentuk, diajar, dibangun untuk kita ini hidup memiliki kehidupan yang lebih bagus, Bapak Ibu Saudaraku ya, lebih baik gitu. Nah, kali ini, pagi ini, kita akan merenungkan satu firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Ini 2 ayat sebenarnya, 2 ayat yang saya kutip di sini, sangat luar biasa, mengingatkan saya masa-masa muda bagaimana hidup saya dibangun. Ya, nah sebenarnya permasalahannya sebenarnya di negeri ini adalah hal ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dibentuk pendidikan kita itu dibentuk seperti apa sih gitu. Ya, di rumah tangga kita ini dibentuk, di keluarga kita dibentuk seperti apa sih, dibangun seperti apa gitu. Nah, ini sangat menentukan kehidupan kita bermasyarakat juga, bernegara juga, berbangsa gitu. Nah, 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-16 dan 17, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku, yang justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Sebab yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ini jemaat Korintus ini saya pernah diajarkan oleh
Peter McLuhan, Bapak Ibu Saudaraku, di Korintus ini karunia-karunia Tuhannya luar biasa. Berkat-berkatnya Tuhan itu di situ luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi di situ dosa juga luar biasa. Jadi itu karakter dosa itu di situ masih hidup di dalam jemaat di Korintus itu. Oleh karena itu di situ Paulus memperingatkan dia, kalau Bapak Ibu Saudara baca, dia juga menyanjung akan karunia, akan hatinya jemaat di situ, tapi dia juga menegur dan menegur keras, bahkan ada yang diminta untuk dikeluarkan dari jemaat di situ, Bapak Ibu Saudara, karena dia berbuat dosa. Jadi satu sisi dia mendapatkan jemaat itu karunia-karunianya luar biasa, tapi satu sisi ada dosa juga di sana yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus mengirimkan Timotius, saudara ya, mengirimkan Timotius untuk memberikan sebuah peringatan dan memberikan sebuah pengajaran, peneguran, keteladanan di sana untuk mengingatkan kembali apa yang pernah diajarkan. Ya, nah, bagaimana kita memiliki kehidupan yang dibangun tentunya, saudara-saudara, ini yang penting. Tanpa kita memiliki kehidupan yang dibangun, ya kita biasa aja, mungkin bertumbuh, tapi kita bertumbuhnya biasa aja. Kita bahkan bertahun-tahun bisa tinggal dalam sebuah kesalahan, tinggal dalam sebuah mungkin tidak ada visi, tidak ada tujuan, tinggal di dalam kekeliruan, atau kita tersesat di jalan yang benar. Kita sudah ada dalam gereja, kita sudah melayani, tapi kehidupan kita tidak berubah, gitu. Kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan, karena kita tidak memiliki kehidupan yang dibangun, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kita memiliki kehidupan yang dibangun? Dari ayat ini kita menemukan 4 cara untuk kita memiliki kehidupan yang dibangun. Ya. Alkitab mengatakan tadi bahwa sebab itu aku menasihatkan kamu. Dia bilang begitu, Bapak Ibu Saudara ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, gitu. Turutilah teladanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini Paulus ini bicara kepada jemaat di Korintus, teladani aku, gitu. Contohan aku, gitu. Mungkin dari sisi perkataan, mungkin dari sisi perbuatan, mungkin dari sisi keuangan, Bapak Ibu Saudara, dia mengatakan ikuti teladanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, tentunya Paulus menginginkan bahwa setiap orang di sana memiliki tujuan menjadi teladan, kehidupan yang lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya berkali-kali mendengar hamba Tuhan berkata, kamu lihat Yesus, jangan lihat saya, gitu. Nah, saya pernah diomongin, saudara, oleh pembimbing saya bahwa rupanya teladan itu berbicara lebih kuat daripada khotbah, gitu. Teladan itu berbicara lebih kuat daripada khotbah. Jadi, Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita memiliki satu tujuan menjadi teladan, gitu, menjadi teladan di dalam segala hal, dalam kekudusan, dalam kesungguhan, dalam kesetiaan, ya Bapak Ibu Saudara, dalam iman, kita mesti menjadi teladan di sana. Jangan kamu menganggap orang itu lemah sebab kita muda, katanya. Jadilah teladan dalam kesucian, dalam kesetiaan, itu saudara-saudara ya. Yang kedua, saudara-saudaraku, Alkitab juga ngomong, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Jadi perlu Bapak Ibu Saudara, kita menerima utusan sebagai pengajar, sebagai orang-orang yang kita tetapkan menjadi guru atas kita. Ya, Confucius juga mengajarkan demikian, Bapak Ibu Saudaraku. Minimal engkau harus memiliki sebuah guru, saudaraku,
Itu Confucius juga mengajarkan hal yang sama, itu yang dari dunia juga mengajarkan begitu. Alkitabnya berkata demikian, saudara. Jadi menerima utusan atau pengajar, kita harus punya pengajar, kita harus punya pemurid, kita harus punya orang-orang yang mengasihi kita, yang menginginkan kita maju, yang menginginkan kita menjadi lebih baik, yang menginginkan kita, saudaraku, menjadi orang yang berkualitas, gitu, saudara. Jadi itu yang kedua, saudara ya. Yang pertama memiliki tujuan menjadi teladan, yang kedua menerima pengajar. Dalam hal ini Paulus mengatakan utusannya dia yaitu Timotius untuk memberitahukan kepada kita hal yang harus kita perbuat. Yang ketiga, ini sangat prinsip di dalam pemuridan dan orang tidak menyadari bahwa kita membutuhkan poin ketiga ini, menerima peringatan, teguran, nasihat, dan lain-lain. Paulus mengatakan, ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti di dalam Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, sebenarnya prinsip pemuridan itu ini, teguran, nasihat, peringatan. Itu nilai di dalam pemuridan. Bapak, Ibu, kalau kita dimuridkan, kita nggak pernah diteliti, nggak pernah ditegur, ya, yang sembunyi-sembunyi misalkan itu nggak pernah diungkap, itu kita tidak menjadi berkualitas. Bapak Ibu, contohnya misalkan perpuluhan kita, keuangan kita kemana sih, gitu, dompet kita ini kemana sih, gitu, ya. Saya ingat sekali buku Kekristenan Sejati itu mengatakan bahwa kalau kita tidak mengatur keuangan kita dengan baik, sebenarnya kita membuang-buang kehidupan, katanya Bapak Ibu Saudara ya. Seri Kekristenan Sejati nomor 2, Bapak Ibu Saudara, dia mengatakan demikian. Ya, jadi ia akan memperingatkan kamu. Jadi orang yang kita angkat sebagai, kita hormati dia sebagai pengajar ini, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai pemurid ini, dia memperingatkan kita. Dia menegur kita, dia menasehati kita. Memang tidak enak ketika kita ditegur atau dinasehati, sepertinya kayak kehidupan yang tersembunyi itu diutek-utek, diungkap-ungkap gitu, saudara-saudara. Tetapi itu justru membuat kita lebih berkualitas, Bapak Ibu Saudara ya. Dan kita seringkali tidak nyaman di situ. Tetapi itu penting untuk menolong kita. Tanpa kita mengangkat dia, menghormati orang pengajar itu sebagai orang yang menasehati, menegur kita, kita tidak dapat maju menjadi teladan, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir adalah menerima pengajaran yang sehat, seperti yang kuajarkan di mana-mana, kata Alkitab demikian, di dalam setiap jemaat. Jadi pengajaran itu harus sehat. Nah, bagaimana kita mengetahui itu sehat atau tidak? Yang pertama, berangkat dari kehidupan dan keteladanan. Yang kedua, saudaraku, tapi keteladanan di sini misalkan Anda diteladani oleh Marmon atau oleh pengajaran sesat yang lain, ya tidak baik juga. Diteladani mereka tidak baik. Tetapi di sini yang saya maksudkan, dia berangkat dari firman Tuhan, kehidupan yang seimbang, Bapak Ibu Saudara. Ya, Anda akan mengerti pengajaran itu sehat atau tidak. Itu dikatakan lihat buahnya, katanya. Lihat buahnya. Nah, itu 4 hal, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita bisa memiliki kehidupan yang dibangun. Jika kita sudah dibangun, Bapak Ibu Saudaraku, dan pembangunan itu terus-menerus, Saudara, ya, sebab kehidupan kita menuju ke kemuliaan, kepada kemuliaan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya pikir dari saya, Saudaraku, sharing saya pagi hari ini, mari kita kerjakan terus dan bersemangat untuk memiliki tujuan menjadi teladan, menerima utusan atau pengajar kita, Saudaraku, menerima peringatan, teguran, dan nasihat, menerima pengajaran yang sehat, Bapak Ibu Saudaraku, itu semua akan menolong kita menjadi memiliki kehidupan yang dibangun. Mari kita berdoa.